tetapi arti sebenarnya jauh berbeda. Ya, memperdayakan itu memanipulasi, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan memberdayakan adalah usaha di mana orang yang tidak berdaya dibuat menjadi berdaya, sedangkan yang berdaya bisa dibuat makin berdaya. Untuk satu tujuan adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, lewat apa yang kita pagi hari ini akan bicarakan, saya teringat tentang bagaimana Tuhan Yesus merekrut ya atau memilih 12 muridnya. Tuhan tidak pergi ke sekolah-sekolah tinggi teologi atau mencari sarjana teologi yang terbaik, tetapi dia pergi ke sebuah danau, yaitu Danau Galilea, dan memilih orang-orang sederhana. Kalau sehari ini saudara melihat bahwa hidupmu mungkin orang biasa, percayalah sepanjang saudara mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang luar biasa lewat kehidupan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus pertama mengundang daripada muridnya, cuma ada 2 kata yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam arti dan maknanya. Yaitu Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Kata ikutlah aku itu ada 2 arti, ada 2 makna di dalam yang terkandung. Ikutlah aku, makna yang pertama, Tuhan memiliki tujuan kemana akan pergi. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan cuma sekedar mengundang saudara, tetapi dia punya tujuan kemana kita akan dibawa. Dan makna yang kedua artinya mengajak kita berani melakukan sebuah perjalanan menuju kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Banyak kali orang melakukan perjalanan tanpa mengerti tujuannya, kemana dia pergi. Dan yang kedua, ada orang yang tahu tujuan kemana dia harus pergi, tetapi dia tidak berani melakukan sebuah perjalanan. Kenapa? Karena perjalanan itu ada risiko, ada tantangan, ada pergumulan, ada hal-hal yang mungkin kita kurang sukai. Ingat saudaraku, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Setelah Yesus mengajak muridnya, ikutlah aku. Alkitab mencatat, murid-muridnya segera meninggalkan jalannya dan pergi mengikut Yesus. Kemudian mereka melakukan banyak pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus, sampai akhirnya Tuhan Yesus ditangkap, akhirnya Tuhan Yesus kemudian disalibkan, dikuburkan, dan setelah itu apa yang dilakukan murid-muridnya? Murid-muridnya kembali kepada hidupnya yang lama. Mereka tadinya mantan penjala ikan, mereka mantan penangkap ikan, mantan nelayan, kembali ke hidupnya yang lama. Nah, waktu Yesus bangkit dari kematian, dia menjumpai murid-muridnya. Waktu Yesus masih hidup, dia tidak memilih apakah itu murid. Dia menjumpai semua orang, termasuk orang berdosa, orang yang belum mengenal dia, termasuk juga ahli Taurat, orang Farisi. Tetapi waktu Yesus bangkit dari kematian, dia hanya menemui murid-muridnya saja. Pastikan setiap saudara bukan cuma sekedar pengikut Yesus, tetapi murid-murid yang siap untuk belajar menjadi seperti Yesus. Kita lihat dulu di dalam Injil terakhir, yaitu Yohanes, pasal ke-21, ayat yang pertama sampai 14, saya akan ajak kita lihat perbagian untuk bisa menangkap apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam rangka dia mengempower, ya, dia memberdayakan murid-muridnya dari orang biasa bisa melakukan perkara yang luar biasa, bahkan bisa menggoncangkan dunia ini. Saya akan baca ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus. Ya, saya percaya anak Zebedeus itu adalah Yakobus dan Yohanes. Dan 2 orang murid lainnya, dan 2 orang muridnya yang lain. Di sini terlihat meskipun murid-muridnya kembali kepada kehidupan yang lama,
tidak tekun dalam pelayanan, tidak tekun dalam panggilan, tetapi Yesus berinisiatif. Yesus mengambil satu gagasan, satu ide, inisiatif untuk menjumpai murid-muridnya. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat rindu untuk terus memperlengkapi, ya, mengempower, ya, memberdayakan dan memakai termasuk murid-muridnya. Ada sesuatu yang menarik di sini, bahwa di sini tercap masing-masing nama muridnya ditulis. Ada Petrus, ada Thomas, ada Didimus, Nathanael, ya, kemudian anak-anak Zebedius. Kenapa ditulis nama per nama? Saya sangat yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah, yang saudara dan saya sembah, adalah Tuhan yang mengenal kita pribadi lepas pribadi. Karenanya keselamatan di dalam Yesus terjadi pribadi lepas pribadi. Tapi saya sangat yakin dan percaya, mungkin hari ini engkau sedang berada di mana keluargamu masih ada yang belum percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau satu orang diselamatkan, seisi rumahmu juga akan diselamatkan. Tugas saudara adalah membuat mereka yang belum diselamatkan, yang belum menerima Yesus, boleh mengenal siapa Sang Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan kehidupan manusia. Kita lihat lebih lanjut, saudara kasih Tuhan. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa, saudaraku, mereka sudah berusaha. Di dalam Alkitab mencatat mereka semalam-malaman berusaha untuk menangkap ikan, tetapi mereka gagal. Ketika orang mengalami kegagalan, seperti yang mungkin hari-hari ini sedang terjadi, di mana orang mulai mengalami sulit untuk bekerja, bahkan ada banyak juga yang mulai mengalami di PHK, yang mengalami usahanya sepi, dan sebagainya, dan sebagainya. Murid-murid mengalami waktu itu juga, mereka gagal. Mereka sudah semalam-malaman meninggalkan rumah untuk pergi menangkap ikan, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika kegagalan terjadi, orang mulai mengevaluasi. Banyak orang bilang, kegagalan itu mungkin karena timingnya kurang tepat. Timing tepat, karena untuk menangkap ikan, kalau pagi hari, siang hari, itu tidak, timing tidak tepat, itu malam hari, secara timing itu tepat. Mungkin orang berpikir, mungkin lokasi tempat usaha saya mungkin kurang strategis, ya. Tempat atau Danau Galilea itu ada tempat yang strategis, dan mereka bukan kali itu saja menangkap ikan, tetapi sehari-hari mereka pergi menangkap ikan, tetapi hari itu mereka tidak mendapat apa-apa. Mungkin orang berkata, mungkin tidak masalah SDM-nya, mungkin tidak dilakukan oleh orang yang ahli. Mereka adalah nelayan yang ahli. Ya, mereka dari kecil sudah tinggal di tepi Danau Galilea dan menjadi mata pencarian mereka menjadi nelayan menangkap ikan. Nah, ketika orang mengalami kegagalan dan mengevaluasi ya semua faktor-faktor penyebab kegagalan, dan orang kemudian tidak menemukan apa penyebabnya dia gagal, seringkali orang menyebutnya dengan, itu namanya karena faktor X. Artinya sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang tidak bisa dianalisa dengan pikiran, logika, maupun pengalaman kita. Tahukah saudara, seringkali faktor X yang dimaksud, yang sulit untuk diterjemahkan, bicara tentang Kristus, yang seringkali tidak dilibatkan di dalam masalah, sehingga hidup saudara dan saya seringkali menemui kegagalan. Kalau hari ini saudara sedang mengalami kegagalan, jangan katakan tidak ada kesempatan, jangan katakan masa depan suram, katakan masih ada kesempatan, sertakan Tuhan Yesus di dalam apa yang sedang saudara dan saya kerjakan. Ya, saudaraku. Lalu kemudian kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak,
adakah kamu mempunyai lauk? Jawab mereka, tidak ada. Yesus Tuhan bukan cuma sekedar memperhatikan hal-hal rohani saja. Bukan cuma sekedar mengetahui dan peduli tentang hal-hal yang rohani saja sifatnya. Tetapi hal-hal yang jasmani. Kebutuhan saudara dan saya, Dia adalah Allah yang sangat peduli. Dia tidak akan pernah biarkan saudara dan saya di dalam keadaan kekurangan. Bahkan ada janji Tuhan bahwa kita akan diberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Di dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus katakan, burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di padang saja Tuhan dandani. Artinya tidak ada alasan untuk kita khawatir. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang salah mengartikan, ya, mereka membayangkan mereka burung di dalam sangkar yang tidak perlu susah payah cari makan, yang tidak perlu susah payah menjaga diri karena ada sangkar yang melindunginya, dan dia membayangkan bunga, bukan bunga di padang tapi bunga di pot, yang artinya seringkali tuannya yang akan memasukkan ketika matahari terlalu terik. Ketika angin yang terlalu kencang, dia dimasukkan, kemudian pagi dikeluarkan lagi, ya. Tapi saya mau katakan, hidup saudara dan saya seperti burung di udara, yang bisa saja mungkin ada angin, ada cuaca yang ekstrim, mungkin ada burung pemangsa yang ingin menerkam ataupun memangsa kita. Kita seperti bunga di padang, yang kadang-kadang mungkin cuaca kurang bersahabat, hujan terlalu lebat dan sebagainya, mungkin suhu terlalu dingin yang kita kadang-kadang merasa tidak nyaman lagi. Tapi percayalah, saudara dan saya selalu dipelihara oleh Tuhan. Kalau burung saja dipelihara, bunga saja didandanin, apalagi hidup saudara dan saya. Karena itu Yesus katakan, adakah lauk, adakah ikan? Kemudian kita lihat, saudaraku, di sini, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Karena mereka tidak tahu sebelumnya bahwa itu adalah Yesus. Ya, mereka tidak mengenal Yesus di awal. Ya, lalu murid-murid memberitahu kepada Petrus bahwa itu Tuhan, itu Yesus. Karena mereka berpikir Yesus sudah mati dikubur, ya nggak mungkin bisa bangkit lagi, mungkin seperti itu, saudaraku. Ya, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudaraku, orang yang belum mengenal Tuhan, lalu dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, cara berpikir dan sikapnya serta kebiasaannya akan berubah. Biasanya orang mengenakan pakaian waktu dia mau terjun ke air, waktu dia mau berenang, waktu dia mau terjun ke dalam air, dia akan membuka pakaian, menanggalkan pakaian karena mereka sayang dengan pakaiannya supaya tidak basah, lalu mereka terjun. Tetapi di sini Petrus terbalik. Waktu dia tahu bahwa orang itu, pribadi itu adalah Yesus, sementara dia tidak mengenakan pakaian, seharusnya dia bisa langsung terjun. Tetapi dia justru mengenakan pakaian di luar daripada kebiasaan. Ya, saudaraku. Dan kemudian di situ dikatakan, tebarkan jalamu di kanan. Kenapa harus dikatakan di kanan? Karena murid-murid biasanya menebarkan di sebelah kiri. Ya, saya mau katakan, waktu saudara mengenal Yesus, dengar akan perintahnya, seringkali perintahnya di luar daripada kelasiman, di luar daripada kebiasaan, di luar daripada pengalaman kita di masa yang lalu. Persoalannya adalah, waktu saudara dengar firman Tuhan, apakah saudara mau taat kepada perintah Tuhan, atau saudara berpegang kepada kelasiman, kebiasaan, umumnya orang lakukan apa, biasanya orang lakukan apa, atau saudara berkata, memang biasanya lazimnya seperti itu, yang lalu biasanya aku lakukan seperti itu, tapi karena Tuhan perintahkan sesuatu yang beda, aku pilih untuk taat kepada firman Tuhan. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan,
Akibatnya adalah, saudaraku, ayat yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketaatan adalah kunci untuk saudara melihat pembalikan keadaan. Seringkali kita sulit untuk taat karena kita kurang percaya. Kenapa orang bisa tertipu dengan, oh Anda pemenang hadiah ini, Anda mendapatkan hadiah ini. Kenapa orang bisa tertipu? Karena dia percaya kepada penipu. Tetapi kalau dia tidak percaya, dia tidak akan tertipu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita akan menikmati janjinya waktu kita percaya kepada dia dan melakukan segala perintahnya. Sebaliknya, kita cuma hafal ayat dan kita tidak menghidupi, kita tidak taat, karena sebenarnya kita kurang percaya. Pagi hari ini, kalau engkau sedang mengalami banyak masalah dalam hidup, ada pergumulan dalam hidupmu, satu hal yang perlu dipertanyakan, bukan kepada orang, tapi pada diri saudara. Masihkah aku punya iman percaya kepada dia? Karena waktu aku percaya dan lakukan firman-Nya, membalikan keadaan, pasti Tuhan sanggup lakukan. Mungkin hari-hari ini kau mengalami begitu banyak gunung persoalan yang sedang menghadang di depanmu. Gunung sakit penyakit, gunung masalah ekonomi, gunung masalah rumah tanggamu, gunung masalah pekerjaanmu. Tapi Tuhan Yesus katakan, berkatalah kepada gunung itu, asal kau tidak bimbang dan ragu, maka gunung itu akan tercabut dan tercampak ke dalam laut. Mungkin saudara sedang menghadapi banyak gunung persoalan dalam hidupmu. Perkatakan dengan iman percaya. Dan saya percaya, iman percaya itu akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan waktu hal itu terjadi, jangan pernah bangga kau hebat. Katakan, semua itu karena kebaikan dan pertolongan daripada Tuhan. Saudaraku, ada hal yang berikutnya yang saya tertarik untuk melihat adalah ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Yesus meminta beberapa ikan yang baru mereka tangkap. Ya, saudaraku, itu gambaran daripada seringkali kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Diberi kesempatan untuk menabur. Diberikan kesempatan untuk menabur benih. Diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Seringkali kita merasa, sayang, ini kan hasil jerih lelah saya. Ini kan usaha saya. Ini kan milik saya. Terserah saya dong. Saudaraku, Yesus waktu menanya dan meminta hasil tangkapan, sebagian hasil tangkapan, bukan Yesus ingin untuk menikmati buat dirinya. Tetapi Yesus ingin mengembalikan apa yang mereka tangkap, yang mereka berikan kepada Tuhan dengan hasil yang lebih berbeda, dengan jumlah yang lebih banyak, yang mereka bisa nikmati. Mereka menangkap ikan betul, tapi ikan itu tidak bisa mereka makan pada saat itu juga. Perlu dipanggang, perlu diolah. Nah, saya percaya, saudaraku, ada banyak orang bangga dengan apa yang mereka bisa dapat. Tapi mereka lupa, di luar sana ada banyak orang memiliki harta, tetapi tidak memiliki karunia untuk menikmati. Waktu saudara hidupmu diberkati Tuhan, engkau diberikan karunia untuk menikmati berkat. Sekaligus saudara diberikan kesempatan untuk menjadi saluran berkat. Sehingga bukan cuma sekedar saudara diberkati, orang lain pun juga diberkati. Bahkan saudara diberikan hikmat daripada Tuhan untuk mengelola berkat, sehingga berapapun berkat yang saudara dapat, saudara akan berkata, Tuhan, aku bisa menikmati dengan ucapan syukur, karena Engkau memberikan hikmat untuk aku mengelola semua berkat itu dengan baik. Kita bersyukur, Petrus memberikan, murid-muridnya memberikan sebagian ikan, untuk kemudian Tuhan memanggangnya, ya, sangat luar biasa. Yesus bukan cuma sekedar membuat mereka yang tadinya gagal menangkap ikan tapi mendapatkan ikan, tapi Yesus membuat mereka yang
kemudian bisa menikmati ikan panggang. Ya, sungguh luar biasa. Kalau di Bali, banyak orang datang ke Bali untuk menikmati. Saya percaya orang ke Makassar juga banyak menikmati ikan panggang. Ya, termasuk murid-murid pada waktu itu. Nah, ada sesuatu yang menarik di dalam ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Bukan cuma sekedar mendapat ikan. Alkitab mencatat mendapat ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Ya, 153 ekor. Kenapa tahu 153 ekor? Karena dihitung. Memang kita tidak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi Tuhan mengajar lewat keadaan yang mungkin sekarang ini orang berkata serba sukar. Tuhan mengajar kepada kita sama seperti murid-murid bisa tahu 153 ekor karena dihitung. Artinya setiap berkat yang saudara dan saya terima, seberapapun mungkin itu kecil, mungkin itu cukup, mungkin itu berlimpah, tetap perlu diatur, perlu di-manage, perlu dikelola dengan baik. Saya percaya, saudaraku, kalau saudara bisa mengelola dengan baik, kok saudara tidak akan pernah kekurangan, bahkan saudara akan mampu menjadi saluran berkat untuk orang lain yang kekurangan. Bisa terberkati lewat berkat yang Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Kemudian ayat selanjutnya. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ikannya banyak, tetapi tidak koyak. Ini yang membedakan berkat daripada Tuhan dengan kekayaan dunia yang saudara cari di luar Tuhan. Kalau saudara mencari tidak andalkan Tuhan, mungkin saudara mendapat ikan yang banyak, tapi jalamu akan koyak. Bicara tentang sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak enak, bisa saja rumah tanggamu bisa koyak, pertemananmu bisa koyak, pelayananmu bisa koyak, dan banyak hal. Tapi waktu saudara dan saya hidup sesuai dengan firman-Nya, melakukan mengandalkan Tuhan, percayalah bukan cuma sekedar mendapat ikan yang banyak, tetapi hidupmu tidak akan bisa dikoyakkan. Saya sangat yakin dan percaya, inilah yang membedakan kalau saudara hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam Tuhan, Dia akan berikan bukan hartanya, bukan materi saja, tetapi Dia berikan damai sejahtera. Sehingga justru akan membuat keadaan yang kurang baik menjadi kembali harmonis. Ya, rumah tanggamu akan penuh dengan damai sejahtera, ya, hubunganmu dengan orang lain akan dipenuhi dengan sukacita dan seterusnya, dan tidak akan pernah koyak. Nah, saudaraku, ini yang saya lihat sesuatu yang luar biasa. Kemudian lanjut ke ayat yang ke-12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ya, marilah dan sarapanlah. Marilah bicara tentang undangan Tuhan untuk mendekat kepadanya. Mungkin hari-hari ini kau sudah terlalu lama. Mungkin kau setiap minggu datang ke gereja. Mungkin kau setiap hari berdoa. Tetapi keintimanmu dengan Tuhan hari-hari ini terasa kurang. Karena kau terlalu sibuk dengan banyak hal. Mungkin saudara di rumah saja, tetapi kesibukan itu bisa saja lebih banyak untuk mengurusin tanaman di kebun mungkin, ya, lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang lain. Dan Tuhan katakan marilah dan sarapanlah. Sarapanlah itu bicara tentang Tuhan menyiapkan sesuatu untuk saudara nikmati. Kita bisa menikmati penyediaan Tuhan atau tidak, tergantung apakah kita mau melakukan dan menanggapi, meresponi undangan Tuhan untuk mendekat. Marilah dan sarapanlah. Saya percaya saudaraku yang kasih Tuhan, ya, ayat selanjutnya di sini dikatakan tidak ada di antara murid-muridnya itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu, ya, sebab mereka tahu bahwa ia adalah
Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, di sini ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan berikan roti dan ikan. Roti bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang kebutuhan rohani saudara. Ya, firman Tuhan katakan hidup manusia bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Roti bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang kebutuhan rohani saudara. Dan ikan bicara tentang apa yang menjadi kebutuhan, apa yang sedang mereka cari. Murid-murid itu semalam-malaman mencari ikan yang mereka cari. Coba saudara renungkan. Waktu mereka gagal menangkap ikan, apakah ikan tidak ada di Danau Galilea? Coba renungkan sejenak. Waktu jala ditebar, lalu mereka tarik. Apakah ikan tidak ada di Danau Galilea? Saya yakin dan percaya, ikan ada di Danau Galilea. Tetapi masalahnya waktu mereka menebar jala dan mereka menarik, tidak ada seekor ikan pun yang tersangkut di jala untuk bisa mereka dapatkan. Itu gambaran daripada berkat Tuhan ada di sekeliling hidup saudara dan saya. Tapi bagaimana berkat itu sampai kepada kita? Kalau hari ini kau sedang mengalami seperti murid-murid gagal untuk menangkap ikan, jangan pernah katakan, aku memang gak bakat, aku memang lagi nasibku lagi buruk. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah menciptakan dan merencanakan saudara punya masa depan yang buruk. Rencana Tuhan adalah rencana saudara dan saya punya masa depan yang penuh pengharapan. Cuma seringkali orang orientasinya, fokusnya kepada berkat, orientasinya kepada uang, yang dikejar hanya uang. Mari saudaraku, kejar sang sumber berkat, pegang sang sumber berkat, dekati sang sumber berkat, maka berkat sebagai akibat, sebagai dampak, saudara punya kedekatan dengan Tuhan. Sama seperti murid-murid, waktu dia gagal, dan dia tidak tahu apa penyebab kegagalan, tapi dia tahu satu hal, waktu dia melakukan apa yang Tuhan katakan dan dia mentaati, Tuhan sanggup mengubah dari kegagalan menjadi satu keberhasilan. Saya sangat yakin dan percaya, kembalikan keadaan ini meskipun di tengah pandemi ini, ya, di tengah keadaan yang mungkin hari-hari ini tidak enak, saya mau katakan saudaraku, ini merupakan proses. Waktu saudara diproses, jangan protes, karena saudara sedang dipersiapkan menjadi pribadi yang tangguh tanpa mudah untuk mengeluh. Ya, waktu saudara diproses, jangan protes, justru munculkan progres. Ya, saya percaya dari proses menjadi muncul progres, itu yang akan membuat saudara menjadi sukses. Kalau saudara hari ini sedang mengalami proses, jangan bersungut-sungut, jangan protes. Itu yang justru menghambat, memperlambat saudara untuk melihat kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, seluruh jemaat yang mendengarkan ibadah online pada pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara, itu bagi Tuhan bukanlah masalah. Yang menjadi perbagian kita lah, apakah sungguh-sungguh kita mau meresponi firman Tuhan. Waktu itu murid-murid gagal. Kalau saja dia berkata, semalaman saja, malam hari itu waktu yang tepat untuk menangkap ikan aja gagal. Ini siang hari waktu yang tidak tepat. Apalagi disuruh menebar jalan di kanan, biasanya itu di kiri. Seandainya murid-murid melakukan menurut pengalaman dan kebiasaan di hari kemarin, dia tetap hidup di dalam keadaan yang gagal. Dia hidup di dalam keadaan yang tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kita belajar pagi hari ini, murid-murid menanggalkan semua pengalamannya di masa lalu, semua keberhasilannya di masa lalu. Dia tahu kepada siapa dia harus percaya dan kepada siapa dia harus mentaati perintahnya. Hari ini, kalau saudara dengar firman Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus sumber keberhasilan. Pegang sumbernya, pegang dia yang sanggup mengubah keadaan saudara. Jangan berkata memang semua keadaan lagi sukar, semua keadaan lagi sulit. Saya mau katakan memang keadaan sukar, memang keadaan kurang baik,
tapi Yesus selalu baik atas hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati, tetap kuat di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita sangkap menanggung segala perkara. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Dan setiap kita memang Tuhan izinkan proses kehidupan terjadi. Kuncinya tadi ketaatan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam proses. Terima kasih buat Pak Thomas yang sudah melayani kita. Saya percaya firman itu akan terus berbicara kepada kita, menguatkan hati kita untuk meneguhkan perjanjian di masa-masa krisis seperti ini. Kita tetap berpegang dan taat kepadanya. Saya percaya kita akan melihat mujizat, melihat kemuliaan. Beliau tadi katakan, kejarlah Tuhannya, jangan kejar berkat. Kalau kita dapatkan Tuhan, kita dapat semua. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang sudah menyiapkan hati. Dan kita tahu bahwa persekutuan dengan tubuh Kristus, melalui perjamuan ini, kita diyakinkan bahwa tubuh kita menjadi tubuhnya Kristus. Dan kita minum darah Kristus, berarti darah kita menjadi darahnya Yesus. Supaya apa yang Kristus berbuat, kita juga berbuat. Kita tahu tubuh Kristus, semua sehat, yang sakit disembuhkan. Apapun sakit penyakit, tubuh Kristus sehat. Darah Kristus adalah hidup kita. Kita percaya supaya hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat roti kita di tangan-tangan kita. Arahkan hati kita kepada Dia. Bapa kami, layakkan kami Bapa untuk masuki persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami tahu kami menunggal dengan tubuh kami menjadi tubuh Kristus. Darah kami menjadi darah Kristus. Biarlah roh Kristus memenuhi kami, menguasai kami, supaya kami berbuat sesuatu bukan dari diri kami, tetapi Engkaulah Tuhan yang bergerak di dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, saudaraku, pada suatu malam. Sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan datang. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Bukankah roti yang kita pecahkan, atasnya kita naikkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Rasakan tubuh kita adalah tubuhnya Kristus. Kita akan masuk di persekutuan dengan darah. Sesudah Ia makan, lalu Ia mengambil cawan dan mengucapkan berkat atasnya. Dan Dia berkata, inilah cawan perjanjian baru, yaitu darahku yang tercurah bagi kamu, yaitu darah Kristus, suatu meterai yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Minumlah, dan setiap kali kau meminumnya, engkau memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat hidupmu. Rabasi di baralamasyo.
Haleluya, lamashe, rabaraba. Oh, ramamama ya ramashe. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, tubuh kami adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus semuanya sehat. Tubuh Kristus semuanya dipulihkan tempat kediaman Tuhan. Tubuh Kristus dipenuhi Roh Kudus. Darah kami adalah darah Kristus. Darah pikiran perasaan Kristus menjadi pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Thomas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh-Mu tetap berbicara kepada kami. Untuk membangun, untuk meneguhkan perjanjian. Kami percaya kuasa ilahi itu menjangkau. Apapun pergumulan saudara. Tuhan sumber jawaban. Tuhan sumber mujizat dalam hidup. Supaya engkau siang hari ini melihat Kristus berkarya dalam hidup. Dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara. Jadi minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Frankie Utana dari Bali, Gembala wilayah, Gembala Rayon dan Gembala kita. Nah, jamnya sama, saudara, jam 11.15 kita tetap ada perjamuan. Jadi Bapak Ibu yang akan membutuhkan pelayanan perjamuan, silakan menghubungi saya supaya bisa dibantu. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, saudara bisa usaha dengan roti tawar atau air teh sebagai lambang darah Kristus. Jadi bukan makanannya, tetapi darah Kristus sebagai lambang. Tuhan Yesus memberkati.